Saya rasa sudah cukup Pak Sabi. Ya, Depan bangun. menilai. Yang 2 hektar itu yang begitu banyak orang. Ya, tapi saya di sana cukup panas. Jadi cukup lama kan? Kok apa gejala? Ada Pak. Dan sesak napasnya juga. Nama saya Simpson Willy lebih tepatnya. Saya bersyukur kalau hari ini boleh ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa saya adalah pasien yang telah dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit RS UD Margono Soekario, dan saya mengalami satu sakit COVID-19 yang pada saat saya mengalami memang ada beberapa proses. Tanggal 24 saya sakit, saya diukur sendiri dan saya panas cukup tinggi, waktu itu 38,5, dan kemudian saya berupaya untuk cari dokter karena pada saat itu sore saya nggak bisa ketemu, sampai akhirnya saya mengupayakan sendiri untuk bisa turun dari panas dan kemudian turun. Tapi beberapa hari kemudian saya mengalami batuk yang cukup intens, sehingga tanggal 31 saya memutuskan untuk cek darah lengkap ke laboratorium, dan sampai di sana ternyata hasil dari pemeriksaan darah saya cukup baik. Cuma waktu dilihat hasil ronsennya ternyata resumenya tidak baik. Maka tanggal 31 itu saya diajak untuk ke rumah sakit, tetapi saya berkata jangan sekarang lah, karena saya dengar kabar bahwa ruang isolasi penuh. Jadi besok saja kita konsultasi dulu ke poliklinik, dan kemudian saya bilang tolong didaftar saja oleh istri saya. Dan besok paginya saya ke Rumah Sakit Margono, datang ke poliklinik paru-paru, dan di sana saya ketemu dengan dokter Monica. Lalu kemudian saya dilihat hasil resumenya, foto ronsennya, dan kemudian ternyata dokter bilang saya kurang baik hasil ronsen parunya. Dan memang 31 sampai dengan 1 pagi itu kami di rumah semua udah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena terasa panas sekali badan, lalu kemudian nafas yang sudah tersengal-sengal, sehingga pada tanggal 1 itu saya dinyatakan sebagai PDP. Lalu kemudian saya masuk ruang isolasi saat itu juga, dan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 saya merasakan satu hal yang luar biasa di alam pikiran kita. Kenapa? Karena saya seperti sudah diangkat rohnya, karena saya melihat ada satu pribadi yang berdiri di samping ranjang saya, lalu di kaki ada pribadi yang lain, dan di samping kiri ada pribadi yang lain. Nah, saat itu saya seperti ngobrol dengan mereka, tapi waktu saya sadar, tiba-tiba saya rasa, ternyata saya sendirian di rumah sakit, di ruang isolasi. Dan beberapa hari saya mengalami itu. Saya jalan dari ranjang sampai ke kamar mandi yang hanya jaraknya 2 meter lebih begitu. Saya sudah ternganga dan hampir putus lah, seperti orang dicekik gitu. Dan saya minta sama pihak rumah sakit untuk disediakan oksigen dalam tabung kecil, dan saya diberikan. Jadi kalau saya dari ranjang, saya pakai oksigen sentral, tapi kalau ke kamar mandi saya mesti jalan lebih cepat dan langsung sambung oksigen yang dari tabung kecil itu. Sebegitu rupa sampai tanggal 5, 6 saya baru merasa lebih baik setelah melewati masa-masa perawatan itu. Sampai kemudian tanggal 6 saya mulai merasa lebih baik, saya mulai bisa stretching, tapi dengan tetap ada infus dan lain sebagainya. Oksigen masih sekali-sekali pasang lepas. Jadi saya merasakan sudah lebih baik. Dan lalu kemudian beberapa waktu saya merasa lebih sehat. Saya tanya sama dokter, "Dok, kapan saya bisa pulang?" Dokter mengatakan Bapak itu dinyatakan positif hasil rapid yang pertama dan yang kedua.
sekarang, tapi sudah menuju kepada kesembuhan. Hanya sekarang perlu bersabar karena sakitnya itu sekarang jenuh di ruang isolasi, tapi perlu bersabar. Dan saya menunggu waktu itu sampai beberapa kali sering saya tanya dokter, saya bilang sabar, sabar, sabar. Dan saya melakukannya dengan hati yang tenang, tetap percaya bahwa saya tidak sendirian karena ada Tuhan yang menolong, dan saya terus berupaya untuk membangun itu dalam kehidupan saya. Saya singkirkan pandangan masyarakat yang kemudian bahwa saya akan dikucilkan, itu terpaksa harus saya singkirkan. Saya berjuang untuk itu, dan saya yakin bahwa saya akan diperlakukan dengan baik. Lalu kemudian tanggal 17 saya masih berpikir begini, kalau 18 itu Sabtu, lalu kemudian 19 itu Minggu, saya pikir biasanya saya tidak dapat report untuk hasil apapun gitu di rumah sakit, biasanya saya pikir begitu pikiran saya. Tapi kemudian ternyata 18 pagi saya diinformasikan, dikasih tahu sama dokter bahwa saya hasil daripada swab yang ketiga, yang keempat, dari pengambilan tanggal 2 dan 3, dokter bilang saya sudah dinyatakan sembuh, sudah dinyatakan negatif dan sembuh. Dan saya bersyukur, saya senang sekali, saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mengurus, melayani secara luar biasa. Terima kasih untuk Pak Bupati yang begitu concern. Setiap malam saya lihat video beliau, saya lihat Instagram beliau, memberikan laporan kepada masyarakat apa yang sedang terjadi, dan edukasi yang luar biasa. Saya berterima kasih untuk itu. Berterima kasih untuk juga Direktur RSUD Margono Soekaryo, Pak Trikuncoro, Pak Kepala Dinas. Karena bukan saya aja yang diurus, tapi keluarga saya di rumah juga diurus. Keluarga saya didatengin, lalu kemudian direpit, sempat 2 kali direpit dan non reaktif. Saya bersyukur juga kepada Kepala Puskesmas Purwokerto Selatan, Dr. Meta, yang begitu intens. Sampai saya pulang ke rumah, mereka masih terus memantau, menanyakan keadaan saya, dan semua itu yang memotivasi saya untuk tetap bisa ada sampai hari ini, dan bisa menyatakan hal yang saya saksikan ini, karena itu pengalaman saya secara pribadi. Terima kasih. Selamat pagi. Akan simpulkan, nanti saya bikin grafik aja seperti ini. Ya. Kalau dari pemerintah, ya, dari saya setelah melihat begini, karena kondisi masyarakat itu sangat majemuk, maka kesimpulannya sangat berbahaya. Sangat berbahaya, dan kita harus melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Bila berlebihan jauh lebih baik daripada kita itu ceroboh, ya. Jadi kenapa kemudian dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, kemudian dari kita itu sangat hati-hati, karena tidak semua orang seperti Pak Darsono, ya. Ada banyak orang seperti Pak Simpson, ya. Dan yang lebih lemah dari Pak Simpson kalau di Banyumas adalah lansia-lansia dengan penyakit pemberat. Itu sudah kami hitung secara statistik, jumlahnya ada 120.000 orang. Kita tidak akan membiarkan 120.000 orang itu harus berkelahi sendiri dengan virus, ya. Kita yang harus memberikan tameng kepada mereka supaya orang yang lebih lemah daripada Pak Simpson ini tidak terkena